pada pertemuan kali ini kita bahas poin yang kedua, yaitu dosa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan larangan-larangan putus asa dari rahmat Allah dalam beberapa ayat, di antaranya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Hijr, di mana Allah berfirman, "Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim," dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. "Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun." Ketika tamu-tamu datang menemui Ibrahim dalam bentuk itu malaikat dalam bentuk manusia, menjelma dalam bentuk manusia, Ibrahim berkata, "Inna minkum wajilun." Sungguhnya kami takut kepada kalian, karena Nabi Ibrahim hidangkan makanan, ternyata mereka tidak makan, padahal mereka tamu-tamu. Dimuliakan sama Ibrahim tapi makanan tidak disentuh. Fa awjasa minhum khifa. Akhirnya Ibrahim pun takut. Kata Nabi Ibrahim, "Inna minkum wajilun." Sungguhnya kami takut kepada kalian. Malaikat berkata, "Qalu la taujal, inna nubashshiruka bi ghulamin alim." Janganlah kau takut, sungguhnya kami memberi kabar kepadamu tentang anak yang alim, kau akan punya anak. Ibrahim berkata, "Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun." Apa kalian memberi kabar kepadaku tentang aku bakalan punya anak padahal aku sudah tua? Bagaimana kabar gembira tersebut? Qalu la taujal inna basyirun. Qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashshirun. Qalu basyarnaka bil haqqi wa la takum minal qanitin. Kata malaikat, kami mengabarkan engkau dengan kebenaran, bahkan bahwa kau bakalan punya anak. Wala takum minal qanitin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Maka Ibrahim berkata, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Kecuali yang tersesat. Ayat ini menceritakan tentang larangan putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tersesat. Dan ini menggambarkan bagaimana Ibrahim menepis persangkaan para malaikat, yang malaikat berkata, "Fala takum minal qanitin." Jangan kau termasuk orang yang putus asa. Ibrahim mengatakan, siapa yang putus asa? Aku tidak pernah putus asa. Kenapa? Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Jadi ini menggambarkan bagaimana Ibrahim alaihissalam senantiasa berharap kepada Allah. Kisah tentang pernikahannya dengan Sarah, yang sampai Sarah sudah tua, Ibrahim juga sudah tua. Karena ketika Ibrahim menikah dengan Hajar, maka punya anak. Ketika itu usia Ibrahim sekitar 80 tahun, punya anak Ismail. Setelah itu, kenapa? Karena Sarah mandul, ya, ajuzun akim, mandul, sehingga tidak mungkin punya anak, maka Sarah mengizinkan Ibrahim menikah dengan siapa? Hajar, punya anak Ismail. Setelah itu Allah memerintahkan Ibrahim taruh Ismail di Mekah, kemudian Ibrahim kembali hidup bersama Sarah. Disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir, 13 tahun kemudian baru punya anak Ishak. Baru punya, berarti Ibrahim umurnya sekitar 90 lebih, ya, 90 lebih baru punya anak Ishak. Dan Ibrahim tahu dia sudah tua, Sarah pun sudah tua, lagian mandul, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa untuk menanti keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat mengabarkan kau akan punya anak, maka Ibrahim sempat bertanya, "Abasyartumuni?" Ingin kabarkan saya punya anak, alamassaniyal kibar, saya sudah tua. Kemudian istri saya juga ajuzun akim, sudah tua dan mandul. Bagaimana caranya punya anak? Ketika Ibrahim bertanya begitu, maka malaikat menegur, "Jangan sampai kau putus asa." Ibrahim menepis, "Saya tidak pernah putus asa." Karena yang putus asa hanyalah orang-orang yang sesat. Dan ini menunjukkan bagaimana hati Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tua, meskipun istrinya tua, meskipun istrinya mandul, dia bilang, "Saya tidak pernah putus asa." Karena yang putus asa hanya orang-orang yang sesat. Dia hanya bertanya, "Gimana caranya? Gimana caranya?" Sementara saya sudah tua, istri saya mandul, ya. Ya, makanya dalam ayat yang lain kata malaikat, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kau heran wahai Sarah tentang keputusan Allah? Rahmat Allah dan keberkahan akan menyirami kalian wahai keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha agung. Dan ternyata akhirnya Sarah pun hamil, kemudian punya anak namanya siapa? Ishak, ya. Setelah tua dan
mandul, yaitu sebab-sebab melahirkan sudah tidak mungkin, ternyata Allah beri kelahiran bagi Sarah. Di sini teladan dari Ibrahim, yaitu Ibrahim tidak pernah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal penantian sekian lama. Ya, seorang husnuzan aja. Seandainya pun kalau tidak punya anak, maka itu yang terbaik dari Allah. Tapi jangan pernah bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak. Saya kemarin baru safar ke suatu tempat, ada orang setelah 13 tahun baru punya anak. Setelah 13 tahun menikah baru punya anak. Saya pernah ketemu orang juga setelah 11 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu orang setelah 9 tahun baru punya anak. Saya pernah ketemu orang setelah 12 tahun baru punya anak. Ya, orang macam-macam ya. Intinya kalaupun Allah mentakdirkan dia tidak punya anak, karena memang ada yang Allah takdirkan tidak punya anak, maka dia jangan suudzon kepada Allah. Tapi selama dia tetap berharap dan dia tidak putus asa dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menakjubkan dari Ibrahim alaihissalam, sekian puluh tahun menanti, menikah dengan Sarah puluhan tahun. Ibrahim ketika menikah dengan Sarah masih fatan, masih muda, umur 30 kah atau 20-an tahun, baru punya anak umur 90 lebih. Selama puluhan tahun tersebut dia tidak pernah putus asa, dan dia mengatakan siapa yang putus asa maka dia orang yang tersesat, yaitu tidak tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang bahwasanya Allah bisa bikin keajaiban. Ini ayat pertama tentang celaan terhadap putus asa. Bahwasanya orang yang putus asa rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat.